Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya percaya hingga pada saat ini kita masih tetap tekun dan semangat penuh sukacita di dalam melakukan ibadah kita di rumah-rumah. Biarlah rumah kita menjadi sungguh-sungguh rumah doa bagi kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, firman Tuhan sesuai dengan amanah kita, saya mengambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasalnya yang ke-45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Rancangan Tuhan sempurna. Saya percaya Bapak Ibu sudah terlebih dahulu membacanya. Ini tentang kehidupan Yusuf yang kita boleh lihat Bapak Ibu. Yusuf mempunyai 12 bersaudara, dia anak ke-11, nama adiknya yang paling kecil itu Benyamin. Nama ayah Yusuf yaitu Yakub dan mamanya adalah Rahel. Bapak Ibu, Yusuf memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa dan dia sangat dikasihi oleh Yakub. Oleh karena dia sangat dikasihi oleh Yakub, maka saudara-saudaranya yang lain berniat jahat untuk membunuh Yusuf. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dia dijual ke Mesir dan mengatakan kepada Yakub bahwasannya anaknya sudah diterkam binatang buas. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, terjadi kelaparan di negeri tanah Kanaan sehingga mereka pergi ke Mesir, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dan mereka berjumpa dengan Yusuf. Ketika mereka berjumpa dengan Yusuf, kita boleh melihat ini sangat luar biasa. Yusuf menunjukkan bahwasannya ini semua perjalanan kehidupannya adalah rangkaian rencana pekerjaan Tuhan, ya. Rencana pekerjaan Tuhan sehingga dia boleh menolong saudara-saudaranya. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dia mengatakan kepada orang yang ada pada saat itu untuk keluar, ya. Ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia menangis, ya. Dia menangis, kemudian dia menceritakan, memperkenalkan bahwasannya akulah Yusuf, saudaramu. Dan mereka sangat terkejut. Lalu Yusuf memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwasanya ini adalah pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan untuk saya mendahului kamu ke Mesir. Artinya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, secara kedagingan pasti Yusuf bisa marah terhadap saudara-saudaranya, tetapi dia menangis karena dia rindu, karena dia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Dalam situasi krisis itu ternyata memang itu mendatangkan berkat dan sukacita bagi Yusuf tersendiri, karena memang dia di Mesir menjadi orang kepercayaan Raja Firaun pada saat itu, sehingga dia memiliki satu kuasa untuk menjabat satu jabatan di Mesir. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, semua ini adalah rangkaian pekerjaan Tuhan, aku mendahului kamu ke Mesir ini. Dan dia mengatakan supaya membawa orang tuanya ke Mesir. Dan pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mereka pulang dan membawa orang tua mereka ke Mesir. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 46, ya. Yakub pindah ke Mesir, ya. Orang tuanya dibawa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, yang kedua kita boleh melihat ternyata dia tidak ingin tahu, ya, orang lain tahu permasalahan mereka. Orang yang ada di sekitar Yusuf itu ketika hendak memperkenalkan diri disuruh keluar, ya. Disuruh keluar. Artinya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yusuf tidak ingin ada yang mengetahui, ya, orang lain di luar sana tentang keluarganya, tentang pergumulan, permasalahan yang boleh dihadapi oleh Yusuf dan saudara-saudaranya. Dia menangis dan merangkul saudara-saudaranya pada saat itu. Dan dia tidak ada dendam. Yang kedua kita boleh melihat, pelajari dari kitab ini, Bapak Ibu, tidak ada dendam. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya untuk setiap perilaku yang mereka lakukan. Mereka tidak ada mendapatkan kemarahan yang sangat luar biasa dari Yusuf. Yusuf mengampuni mereka karena dia merasakan sukacita yang sangat luar biasa boleh bertemu dengan saudara-saudaranya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita boleh melihat
Yusuf menjadi kepercayaan Firaun. Ya, ketika Firaun mengetahui saudara-saudaranya datang ke Mesir, Bapak Ibu, Yusuf dipersilahkan atau diperintahkan untuk membawa bekal terhadap saudara-saudaranya dan memerintahkan supaya orang tuanya dibawa ke Mesir. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, penyertaan Tuhan terhadap Yusuf. Ya, dia menjadi orang yang jujur, dia menjadi orang yang benar, dia tidak kompromi terhadap dosa, dia punya integritas. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dia memiliki satu karunia untuk bisa menafsirkan mimpi. Sekalipun dia dijebloskan dalam penjara, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dia tetap pada imannya, dia tetap terpaut kepada Tuhannya. Dia memiliki satu integritas yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, apa yang mau kita pelajari lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Ini berbicara tentang hubungan bersaudara. Kadangkala dalam kehidupan berkeluarga kita sering berselisih, bersaudara satu dengan yang lainnya, abang beradik, adik sama dengan kakaknya, ya, atau dengan itoknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, umumnya tidak terselesaikan. Bahkan sampai ada mengatakan, orang Batak bilang merdomu di Tanun Narara, ya, bertemu di tanah merah, artinya di kuburan. Tidak ada perdamaian. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada sampai bertahun-tahun tidak mengadakan rekonsiliasi berdamai. Kita belajar dari Yusuf ini, ya. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf walaupun dengan tingkah saudaranya yang sangat luar biasa keji terhadap dia, tetapi Bapak Ibu ketika bertemu dia tidak menunjukkan satu sikap yang tidak bersahabat, tetapi dia merangkul. Karena apa? Ini adalah saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ini pelajaran berharga bagi kita antara abang beradik. Kadangkala rancangan Tuhan kita mengatakan sepertinya ini tidak baik. Kenapa Tuhan sepertinya membuat yang bersaudara saling tidak mengasihi? Tetapi Bapak Ibu, kadangkala kita mau pelajari dari situasi itu ada rencana Tuhan yang indah. Kadangkala adiknya keluar dari rumah abangnya, ya, kita sikapi positif aja supaya dia mandiri di luar, supaya dia boleh mencari pekerjaan, ya. Kita melihat hal positifnya aja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tapi jangan sampai mendatangkan dendam. Jangan sampai mendatangkan amarah yang sangat luar biasa, karena kita tidak bisa memahami setiap rancangan dan pekerjaan Tuhan. Lewat cerita Yusuf ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan kembali antara hubungan yang bersaudara, abang beradik atau abang punya kakak, ya, atau marito. Semuanya ini diingatkan supaya tetap terpelihara hubungannya satu dengan yang lain, tidak saling membenci sekalipun kejahatan yang sangat luar biasa, karena itu adalah saudaramu. Kita boleh melihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya saudara-saudara daripada Yusuf ini bukan saudara dari ibu kandung. Yang ibu kandung itu adalah Yusuf dengan Benyamin, ya, Yusuf dengan Benyamin. Tapi Yusuf tetap menunjukkan sikap persahabatan, perdamaian, persaudaraan yang sangat luar biasa. Kemudian lewat cerita Yusuf ini apa yang mau kita petik? Bapak Ibu, jikalau ada pergumulan, permasalahan, saya juga mendapatkan berkat lewat firman Tuhan ini. Yusuf katakan kepada orang banyak itu, keluar, ya. Orang lain yang bukan saudaranya itu disuruh keluar, sehingga ada hubungan yang privasi antara keluarga untuk saling terbuka, mau menangis, mau menceritakan apa isi hati. Tidak ada orang lain yang mendengar selain keluarga itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, begitu juga dengan kita. Sebaik mungkin permasalahan dalam keluarga harus sangat privasi. Kalaupun kita boleh menceritakannya kepada orang lain, harus tepat orang yang bisa kita sampaikan sharing kita, sehingga itu bisa menjadi rahasia Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga orang lain tidak tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus bijak di dalam bermedsos. Jangan sedikit ketika ada permasalahan dalam keluarga, itu kita sindir lewat medsos. Kita sindir habis-habisan. Semua manusia punya hati. Hatinya akan terluka dan akan menimbulkan emosi. Menimbulkan emosi maka akan menimbulkan kemarahan dan akan menimbulkan rasa dendam. Kita harus bijaksana di dalam bermedsos. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini teladan yang baik yang diberikan oleh Yusuf supaya
kita memiliki privasi di dalam menyelesaikan pergumulan keluarga kita, di dalam bersaudara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, milikilah kehidupan yang baik, yang jujur, yang benar, yang integritas, yang tidak kompromi terhadap dosa. Maka Tuhan akan berikan kehidupan yang lebih baik, jenjang yang lebih baik. Itu yang dialami oleh Yusuf. Ketika dia tetap senantiasa terpaut kepada Tuhan, maka kehidupannya lebih baik. Firaun sampai percaya terhadap dia. Diberikan kekuasaan tersendiri bagi Yusuf. Hendaknya dalam kehidupan kita seperti itu. Saya percaya anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang benar, kehidupannya senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Dia digambarkan seperti dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama ayat yang ketiga. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah anak-anak Tuhan, orang-orang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini diingatkan satu, supaya kita saling mengampuni antara bersaudara, abang dan beradik. Yang kedua, Bapak Ibu, masalah keluarga adalah masalah privasi. Jangan sampai orang lain tahu, jangan sampai di-share di medsos. Bijaklah bermedsos. Ketiga, Bapak Ibu, milikilah kehidupan yang jujur, yang baik, yang integritas. Maka Tuhan akan mempercayakan kehidupan yang lebih baik bagi kita. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.